Bajunya bagus-bagus sih Kak Sinta juga. Gimana? Mau kemana sih? Oh, mau ikut Tuhan Yesus. Iya, baik. Hari ini Kak Sinta mau mengajak adik-adik bernyanyi. Mau? Lagu apa sih? Kasih Yesus. Oke. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat yang melimpah. Kami bersyukur kami boleh bertemu kembali dalam via online. Berkati kami supaya kami mampu mengerti dan memahami yang Kau ajarkan hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tadi sudah mendengarkan tentang Injil hari ini, di mana Injil hari ini mengisahkan tentang perkawinan di Kana. Saat itu Yesus hadir di sana. Bunda Maria pun juga hadir di sana. Mereka melihat suasana pada saat itu pernikahan di Kana. Tuan rumahnya itu kehabisan anggur. Bagaimana kalau suatu pesta, tetapi makanan dan minumannya habis? Pasti kebingungan. Nah, orang yang punya pesta tadi juga seperti itu. Mereka kebingungan karena anggurnya sudah habis. Melihat hal itu, Bunda Maria mulai mendatangi Yesus. Bunda Maria mendatangi Yesus bahwa air anggurnya habis. Yesus bingung. Bingungnya kenapa? Karena apa yang diinginkan oleh Bunda Maria dengan Yesus? Sebenarnya Bunda Maria tahu bahwa Yesus akan bisa mengubah segalanya. Namun Yesus berkata belum waktunya. Tapi dengan kepercayaan Bunda Maria mendatangi pelayan-pelayan yang ada di situ. Apa yang dikatakan oleh Yesus mohon dilaksanakan. Akhirnya Yesus minta pada pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ, mengisi air. Nah, saat itulah air yang ada di tempayan itu berubah menjadi anggur. Ketika disuguhkan kepada tamu-tamunya merasa lega. Kok masih ada anggur yang baik yang disuguhkan? Dengan begitu, tuan rumah yang mengadakan pesta itu merasa seperti ada sesuatu. Kok bisa? Padahal tadi minuman sudah habis. Nah, adik-adik, dari peristiwa ini menunjukkan bahwa
Yesus telah mengajarkan mukjizat, yaitu inilah mukjizat Yesus yang pertama, yaitu air menjadi anggur. Dengan bantuan siapa Yesus melakukan seperti itu? Dan dengan bantuan siapa sampai hal itu terjadi? Bunda Maria. Oleh karena itu, adik-adik, kenapa kita berdoa rosario? Kita mohon kepada Bunda Maria untuk meneruskan doa-doa kita kepada Tuhan. Apapun yang diminta oleh Bunda Maria selaku ibunya, Yesus pasti mengambil. Nah, kita pun kalau berdoa rosario dengan tulus, dengan baik, kita mohon untuk Bunda Maria mendampingi kita untuk meneruskan doa-doa kita kepada Tuhan. Itu karena Bunda Maria terlalu mulia. Bunda Maria menjadi Bunda Yesus, Bunda Gereja yang mempunyai kekuatan. Seperti ibu kita, kalau ibu kita berdoa untuk kita, Tuhan pasti menerima. Doa seorang ibu ada kekuatan. Kenapa doa seorang ibu ada kekuatan? Ibulah yang melahirkan. Apakah bapak atau papa nggak ada artinya? Bukan. Papa atau bapak juga punya peran. Ya, tapi peran seorang ibu. Adik-adik, jangan kalian berani sama aku, jangan kalian berani atau membantah apa yang dikatakan mama. Ya, mama itu adalah segala-galanya bagi kita. Doakan mama-mama, doakan orang tua, mereka yang telah membuat kita seperti ini. Nah, adik-adik, di masa bulan Mei ini yang gereja membuat atau gereja telah menetapkan sebagai bulan Bunda Maria. Mari kita sering berdoa rosario agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam segala apa yang kita kerjakan, kekurangan kita, kelemahan kita selalu dan senantiasa ditolong oleh Bunda Maria. Ya, kita harus sering kekuatan kita adalah berdoa. Oke adik-adik, untuk masa bulan Mei ini, masa Bunda Maria ini, kita jangan lepas dengan doa. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat sore adik-adik, apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat. Adik-adik, hari ini kita jumpa lagi dalam via online. Tadi adik-adik sudah bersenang-senang bersama teman-teman dari pihak wilayah Filipus bersama Kak Sinta, kemudian juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Siska. Adik-adik, tadi Kak Siska bercerita tentang apa? Iya, bercerita dari Injil Yohanes tentang pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana adalah peristiwa di mana Tuhan kita Yesus Kristus mengadakan mukjizat pertama kalinya. Nah adik-adik, ayo kita mulai beraktivitas. Kita akan membuat kreativitas supaya adik-adik tetap mengingat dari Injil Yohanes mengenai apa. Yuk kita let's go. Nah sebelumnya akan Kak Ita terangkan bahan-bahan yang diperlukan. Kita perlu, kalau adik-adik punya, ada kotak makanan, mungkin ibu punya, kita akan memakai kertas bekas. Kalau adik-adik punya di rumah ada kertas buffalo atau karton, silahkan ya adik-adik. Ini Kak Ita mempergunakan yang sudah ada. Kemudian kita butuh isolasi, ballpoint, gunting, penggaris, tentunya pensil warna. Kemudian kita perlu jangka, kita perlu juga tali raffia,
spidol, cutter, kemudian penghapus. Kita juga perlu peniti dan juga tusuk gigi. Nah, adik-adik, kita mau bikin apa ya? Yuk kita perhatikan, kita akan bersama-sama membuatnya. Kita mulai selangkah demi selangkah ya adik-adik. Yuk, kertas atau kotak kue tadi yang sudah tidak terpakai, kalau adik-adik punya yang masih bersih silahkan ya. Ini kita kok punyanya cuma ini saja ya. Yuk, kertas ini kan begini, kita akan buang semuanya, kita akan memakai kotak besarnya saja. Nah adik-adik ya, yuk kita buang. Kita hanya memerlukan kotaknya yang tengahnya saja. Adik-adik kalau tidak bisa minta bantuan mama papa ya dek. Nah, ini kita sisihkan dulu ya, kita buang ya. Oke. Nah, adik-adik sudah jadi 2 kertas seperti ini. Kita perlu 2 bagian ya, Dek. Kemudian dari 2 bagian itu kita akan membuat lingkaran. Lingkaran, kita akan membuat sebuah lingkaran, 2 buah lingkaran. Kita ambil jangka, kita akan membuat. Kalau Kak Ita akan membuat dengan jari-jari 7,5. Kalau adik-adik nanti mungkin ingin lebih kecil, silakan ya dek. Kita akan membuatnya dengan jari-jari 7,5. Jangan lupa adik-adik, untuk titik tengahnya agak dibuat lebih kentara ya dek, nanti supaya bisa kita pergunakan lagi. Nah, setelah kita membuat, nah seperti ini adik ya, kita membuat 2 lingkaran. Setelah kita membuat 2 lingkaran, kita potong. Lingkarannya akan kita potong adik-adik. Jadi kita potong lagi menjadi 2 lingkaran adik-adik. Nah, yang untuk air kita beri warna biru, dan untuk anggur kita beri warna ungu ya adik-adik. Nah, misalnya adik-adik mau pakai krayon juga nggak apa-apa ya dek. Nah, setelah kita beri warna, nah seperti ini jadinya dek. Nah, oke. Air warna biru dan anggur warna ungu. Yang kita beri warna hanya di dalam lingkaran kecil ini ya dek ya. Setelah jadi akan kita sisihkan dahulu. Nah, setelah itu kita kembali kepada gambar tempayan yang tadi. Nah, sudah jadi dek. Silahkan adik-adik mau pakai tempayannya kecil, besar, bentuknya ndak gini juga nggak apa-apa. Adik-adik pasti lebih pintar menggambar daripada Kak Ita ya. Oke, setelah itu kita akan menulis. Nah, sebentar. Sebelumnya kita akan menulis ayat hafalannya. Hari ini kita akan mengambil dari ayat hafalan Injil Yohanes. Yohanes bab berapa dek? Bab 2 ayat 5. Kita akan mengambil dari bab 2 ayat 5, di mana isinya adalah
sebentar ya Dek, kita tuliskan. Nanti misalnya adik-adik mau ditulis di dalam sini semua juga silahkan ya Dek, tidak apa-apa. Ini Kak Ita pinginnya begini. Nah, ini Kak Ita hanya memberi contoh ya. Nah, apa yang dikatakan, ini hafalannya Dek ya, kepadamu buatlah itu. Nah, Kak Ita ambil yang ini karena apa? Ini adalah perkataan Bunda Maria kepada para pelayan agar membuat apapun yang dikatakan Yesus kepada mereka. Seperti halnya nanti kita juga begitu, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ini ayat hafalannya. Kemudian di atas garis putus-putus ini Kak Ita akan menulis air menjadi anggur. Untuk tulisannya terserah ya Dek. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita juga akan menambahkan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 5, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ini ada tulisan air menjadi anggur. Siapa yang merubahnya? Kita tulis di sini Dek ya. Yesus mengubah Nah, begini Dek. Sudah. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Dan jangan lupa ada garis putus-putus ya Dek, yang tadi ya. Ada garis putus-putus ini. Di sini tulisan Yesus mengubah air menjadi anggur atau apa nanti di sini ya. Ini ada di sini anggur dan di sini ayat hafalannya. Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk yang garis putus-putus akan kita potong supaya lubang ya. Bagi adik-adik yang kecil, minta tolong mama, papa atau kakak ya Dek, jangan dikerjakan sendiri. Oke, kita potong supaya lubang. Nah, bentar ya Dek. Nah, seperti ini. Nah, kalau cutternya tajam enak ya. Sebentar, ini cutternya Kak Ita agak kurang tajam. Nah, kita potong. Nah, begini jadinya ya Dek ya. Air menjadi anggur. Nah, nanti ini akan kita tempel jadikan satu. Seperti ini jadinya nanti Dek. Nah, ini Yesus merubah air menjadi anggur. Ya. Nah, terus yang satunya lagi misalnya Yesus berubah menjadi air. Nah, ini kalau gini kan nggak bisa diputar Dek ya. Kita buat supaya bisa berputar. Tapi sebelumnya silahkan adik-adik untuk gambar ini boleh dihias, boleh diberi warna saja, atau mau diberi lukisan atau apapun itu silahkan. Ini tempayan yang akan dipakai. Yesus mengubah air menjadi anggur. Kalau Kak Ita akan beri warna saja ya Dek ya. Nah, Kak Ita beri warna. Ini akan Kak Ita hias sedikit. Nah, kita beri. Nah, setelah itu ini Kak Ita warnai saja. Nah,
Ini adik ya. Akan Kak Ita beri warna sedikit. Nah, ini punya Kak Ita. Kak Ita beri warna. Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Kita mempunyai dua lingkaran. Ya. Nah, ada dua lingkaran ini. Yang satu akan kita gambar, kita bentuk dengan gambar tempayan, dan satunya lagi akan kita bentuk lingkaran lagi dengan dua warna, yaitu warna air dan warna anggur. Gimana caranya Kak Ita? Begini. Nah, yang pertama kita ambil jangka lagi, kita ambil jari-jari 4,5, kemudian kita letakkan pada titik pusat yang tadi adik. Nah, kita akan membuat lingkaran lagi, lingkaran kecil. Oke. Nah, setelah jadi titik tengahnya, kita ambil garis horizontal. Nah, kita beri tanda dan kita tarik garis horizontal di dalam lingkaran kecil saja dek ya. Nah, untuk nanti kita tulis lagi dengan tulisan air dan anggur supaya tahu letak tengahnya. Kemudian yang kedua, ini kita sisihkan dek ya. Yang kedua, kita akan menggambar sebuah tempayan di dalam karton ini. Yuk, kita mulai, kita gambar tempayan ya dek ya. Adik-adik nanti terserah adik-adik nanti bisanya bagaimana gambar tempayannya. Bentar dek ya. Nah, ini dek ya. Kak Ita yakin adik-adik pasti gambarnya nanti lebih bagus-bagus. Nah, setelah jadi gambar tempayan seperti ini, kita akan buat lagi kotak di tengah-tengahnya dengan garis putus-putus, dek. Ini terserah ya, dek, panjangnya berapa, terserah. Nah, kira-kira sekian panjangnya. Nah, tidak harus sama persis, dek. Nah, oke. Seperti ini adik-adik. Nah, gambar tempayannya seperti ini, atau boleh lebih bagus lagi. Adik-adik pasti bisa menggambar lebih bagus lagi. Nah, sekarang setelah itu akan kita lanjutkan. Nah, ada dua lingkaran, satunya dengan lingkaran kecil, lingkaran besar, dan satunya dengan gambar tempayan. Mau diapakan ya ini? Oke, begini caranya. Yang pertama, tadi ada dua lingkaran, yang satunya lingkaran kecil ini akan kita tarik tadi sudah. Nah, kemudian akan kita tarik garis vertikal pas tengahnya tadi ya, Dek ya. Tipis saja, Dek, nanti bisa dihapus. Nah, di sini akan kita tulis di pas tengahnya agak turun ya, Dek ya. Akan kita tulis yang pertama tulisan air. Kemudian yang kedua ada, kita balik begini adik-adik posisinya. Yang kedua tulisan anggur. Oke. Setelah itu kita akan memberi warna. Nah, warnanya yang ada tulisan air akan kita beri warna biru. Oke. Nah, ini adik, akan kita beri warna biru. Nah, ini Kak Ita memberi contoh aja ya, Dek ya. Nanti adik-adik pasti mengerjakan lebih bagus lagi, dan Kak Ita sudah siapkan yang sudah jadi nanti ya. Kemudian yang warna satunya adalah warna anggur.
Nah, begini adik ya. Nah, kalau sudah jadi, nah kalau Kak Ita beri warna saja ya adik ya. Nanti adik-adik terserah, silahkan mau diberi hiasan apa. Nah seperti ini dek ya jadinya. Nah ini sudah Kak Ita siapkan. Nah seperti ini. Nah ini nanti jadinya seperti ini. Nah kita jadi memiliki dua lingkaran tadi. Yang satunya sudah ada tulisan air dan anggur. Kemudian yang satunya dengan gambar tempayan. Semuanya sudah kita hias. Kita tinggal menggabungkan jadi satu. Nah gimana caranya? Nah seperti ini dek. Nah tadi kita sudah tahu titik pusatnya ya dek ya. Nah kita akan memberi lubang lagi. Jadi kita siapkan peniti atau jarum pentul ya dek. Nah untuk ini pusatnya ya dek. Kemudian ini juga. Nah setelah itu kita akan melebarkan titik pusat tadi dengan tusuk gigi dek, supaya kita bisa memasukkan tali rafia. Oke. Nah seperti ini dek ya, dimasukkan. Nah seperti ini masuknya, agak lebar ya dek. Nah supaya nanti gampang masuknya. Oke. Setelah itu kita ambil tadi, kita siapkan tali rafia ya dek. Nah seperti ini, kita punya tali rafia. Nah tali rafia ini ujungnya kita bikin simpul. Nah kita bikin simpul 3 kali dek, 3 kali. Kalau nanti adik-adik ternyata lubangnya itu tidak terlalu besar, ya mungkin cukup 1 atau 2 kali. Nah tapi nanti kalau lubangnya kecil itu susah memasukkan rafianya dek. Oke, kita bikin simpul, kita bikin 3 kali. Nah seperti ini ya dek ya. Nah kita potong supaya agak pendek. Nah setelah itu dek, ini kita gabungkan supaya jadi satu dek. Oke. Nah tempayan letaknya di atas, kita masukkan dulu. Nah sudah masuk, kemudian kayak menjahit itu dek, kita masukkan air dan anggur. Nah oke. Nah sudah jadi. Ini kita potong dek, kita potong, jangan terlalu pendek ya dek. Nah supaya ini tidak goyang terus. Nah ini ujungnya kita belah tengah, dibelah tengah ya dek ya, bukan dipotong tapi dibelah tengah untuk dijadikan 2. Nah seperti ini ya dek. Nah setelah itu kita kunci dengan isolasi. Sebentar ya dek, sabar, tunggu sebentar. Kalau adik-adik di rumah pasti punya isolasi yang praktis, itu pakai itu lebih enak. Nah sudah dek, kita kunci. Nah tarik kiri dan kanan ya dek, kita kunci dengan isolasi supaya tidak ada goyang sama sekali. Nah jadi begini dek ya tampilannya. Di depannya kita nah ini tampilannya seperti ini, di belakangnya seperti ini. Nah ini ya dek. Nah setelah itu kita lanjutkan dengan cara merapikannya dulu dek. Ini kita potong ya supaya tidak kelihatan. Oke, sudah jadi. Nah begini dek. Nah dari Injil Yohanes bab 2 ayat 5,
dari Injil Yohanes bab 2 ayat 5. Nah, ini tadi sudah dikatakan bahwa ayat hafalannya, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu, yaitu di mana Yesus untuk pertama kalinya dengan perantaraan dan permintaan dari ibunya, Ibunda Maria, Yesus mengadakan mujizat pertama kalinya dalam pernikahan di Kana, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur. Mana airnya? Nah, dengan kuasa Yesus, Tuhan Yesus merubahnya menjadi anggur. Nah, seperti ini ya, Dek ya. Ini dibuat Kak Ita supaya adik-adik tetap ingat, sampai besar nanti tetap ingat bahwa Tuhan Yesus mengadakan mukjizat pertama kalinya dalam peristiwa pernikahan di Kana. Dengan permintaan Bunda Maria, Tuhan Yesus mengabulkan apa yang menjadi keresahan ibunya. Makanya itu, Dek, maka dari itu tadi dikatakan oleh Bunda Maria, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Demikian juga kepada kita ya, Dek ya. Ini dalam bulan Maria. Dalam bulan Maria kita perbanyak devosi kepada Bunda Maria. Adik-adik pengen sehat, pengen pintar, pengen senang-senang lagi, minta kepada Bunda Maria, minta kepada Tuhan Yesus. Dengan perantaraan Bunda Maria pasti terkabul. Begitu ya adik-adik. Sampai jumpa. Terima kasih. Gimana adik-adik kegiatan kita hari ini? Tadi tentang apa ya? Adik-adik mendengarkan pernikahan di Kana. Yesus diundang di pernikahan di Kana. Lalu Kak Ita mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Pasti menyenangkan ya. Nah, tibalah saatnya kita mau akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kak Sinta ajak adik-adik untuk ambil sikap doa yang baik. Bila sudah siap, mari kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas bimbingan-Mu hari ini. Kami boleh beroleh kasih melalui pengajaran yang telah diajarkan pada kami hari ini. Kiranya apa yang Kau ajarkan melalui kakak-kakak pembina hari ini, bagi kami nantinya akan menjadi hal yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bapa, kini kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau tetap memberkati kami dan keluarga kami di rumah. Kami percayakan doa yang kurang sempurna ini, Tuhan, untuk kami satukan dalam nama Tuhan Yesus. Bunda Maria, Bunda pengantara kami, lindungilah, bimbinglah, dan jagailah kami anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa dalam kegiatan Biak Online minggu depan. Dadah.